Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, mari kita sambut salam ini dengan gegap gempita. Biar hati kita menyala, biar jiwa kita bergoyang dalam keimanan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikan kakap di atas bara, lagi hangat, sedap dimakan. Perkenalkan nama lengkap Wawan Putra, pemuda tampan dari UIN Sunan Kalijaga. Para dewan juri yang saya hormati dan ta'zimi, dan para hadirin dimanapun Anda berada, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kolaborasi Budaya dan Dakwah untuk Generasi Muda. Beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang memilukan dari sebuah kota di negeri kita ini. Komunitas pemuda mengadakan festival budaya yang seharusnya memamerkan kebudayaan, malah menjadi ajang pamer gaya hidup yang jauh dari nilai Islam, jauh dari syariat Islam. Maka ini bukti nyata, tanpa sentuhan dakwah, budaya bisa bikin generasi muda nyasar ke jurang yang salah. Maka Allah menjawab masalah ini dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Yang artinya, demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa budaya adalah nikmat Allah yang harus kita jaga. Tapi kalau generasi muda tidak dibimbing dengan dakwah yang menanamkan akhlak mulia dan kepatuhan pada syariat, ketika nilai-nilai Islam ditinggalkan, budaya yang seharusnya mempersatukan justru menjadi sumber perpecahan dan kerusakan, maka nikmat itu bisa berubah menjadi bencana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, dakwah harus menjadi pilar utama untuk mengarahkan generasi muda agar budaya tetap menjadi nikmat, bukan malapetaka. Hadirin yang dimuliakan Allah, generasi muda adalah masa depan umat. Dengan kolaborasi budaya dan dakwah kita bisa bikin mereka nggak cuma bangga sama budaya Indonesia, tapi juga cinta sama nilai-nilai keislaman. Maka dakwah harus dikolaborasikan dengan budaya. Jika tidak, maka generasi Gen Z akan sulit dekat dengan agama. Bayangin, ada orang lagi asik scroll TikTok, anak muda lagi asik scroll TikTok, ketemu video pendek dakwah yang serius banget, penyampaiannya serius banget, kayak lagi baca buku pelajaran. Membosankan kan? Kan kita kayak merasa bosan. Ini ceramah apaan sih? Cuma lihat sebentar langsung scroll ke video Day and My Life. Generasi Gen Z kayak kita yang hidupnya nggak lepas dari gadget dan tren viral bakal ngerasa, ceramah apaan sih, nggak jelas banget. Maka pesan agama yang seharusnya menjadi pencerah hidup malah terasa seperti notifikasi buronan polisi. Tapi kalau ustadznya bikin video ceramah pendek di TikTok dengan sedikit musik keren untuk backsoundnya, kayak selawatan remix, pasti anak muda bilang, wah ini kece banget, keren, bisa mengguncangkan keimanan mereka. Maka untuk menarik generasi muda, kita perlu mengkolaborasikan dakwah dan budaya. Kita kolaborasikan budaya dan dakwah seperti yang dilakukan para ustadz kekinian. Kita sebut bahasa gaulnya ustadz Gen Z, kayak Ustadz Hana At-Taqi yang gaya pakaian dan ceramah yang Gen Z banget, Masya Allah, Tabarakallah. Maka sebagai solusinya kita harus menyesuaikan dengan apa yang seharusnya ditempatkan. Seperti kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keturunan Sunan Giri melalui garis
Ki Haji Abdul Halim dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim berkata, ajaran Islam harus disampaikan dengan ceramah diterima. Ajaran Islam harus disampaikan dengan cara yang diterima di hati masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah kunci utama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana dicatat dalam Nazul Balaghah pernah berkata, pemuda yang menggabungkan budaya dan agama adalah penerang masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal pembahasan sampai sekarang kita bisa menarik kesimpulan budaya dan dakwah sebagai jembatan emas mengetuk hati generasi muda, hatinya generasi muda. Budaya tanpa dakwah bagaikan kapal tanpa nahkoda, mudah tersesat. Dakwah tanpa budaya ibarat obor yang redup, sulit menarik perhatian. Maka mari kita wujudkan generasi muda yang tidak hanya bangga dengan budaya Indonesia, tapi juga teguh memegang nilai-nilai keislaman dengan kreativitas, keikhlasan, dan semangat kebersamaan. Mari kita pastikan Islam menjadi sumber yang hidup di hati mereka. Maka insya Allah kita akan menjadi generasi emas Indonesia yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Di langit ada ular naga makan onta. Budaya dan dakwah harus dijaga supaya enggak bubar kayak hubungan kita. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.